kita harus benar-benar paham apa itu ma'rifatullah sebelum lelakon. Mari kita bahas bersama ma'rifatullah itu apa yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, semoga semua sehat walafiat ya. Yang juga sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dulur, makrifat itu adalah ilmu yang memungkinkan seseorang untuk mengenal Allah secara lebih dalam dan mendalam lagi. Makrifat itu juga bisa berarti mengetahui rahasia-rahasia Allah dengan menggunakan kolbu atau yang bisa disebut hati atau sanubari. Makrifat adalah hanya ilmu yang ditekuni untuk bertemu Allah. Makrifat adalah ilmu yang paling tinggi. Makrifat adalah ilmu yang terakhir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makrifat kepada Allah memiliki beberapa ciri, yaitu rasa takut kepada Allah, patuh terhadap segala aturan-aturan Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah. Makrifat bisa dicapai dengan beberapa cara. Salah satunya adalah melalui pemikiran dan pembuktian akal. Makrifat jenis ini banyak yang dimiliki oleh kaum ilmuwan, filsafat, dan sastrawan. Kata makrifat berasal dari bahasa Arab, yaitu arafa, yaitu irfan, makrifah, yang berarti pengetahuan terhadap segala aturan-aturan Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mengerjakan semua perintah yang diperintahkan Allah. Secara umum, makrifat adalah perjalanan ruh seseorang dalam mengenal Allah lebih mendalam menggunakan hati atau kolbu. Dalam Islam, ma'rifatullah merupakan suatu yang sentral. Pasalnya, buah hasil dari ma'rifatullah yaitu kecerdasan ruh, kecerdasan kolbu, kecerdasan hati. Makrifat merupakan pengetahuan yang berkaitan tentang tingkat penyerahan diri kepada Allah, sehingga sampai di titik tingkat yang paling kuat. Makrifat yang dimaksud adalah level paling tinggi atau level paling dalam dari pengetahuan batin, tidak hanya sekedar spiritual sesaat. Makrifat juga merujuk pada sesuatu tentang keselarasan dengan Allah serta kebenaran dalam Islam. Makrifat bisa disebut sebagai ilmu dalam mengenal Allah lebih jauh dan lebih mendalam dengan sepenuh hati. Ahli makrifat adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyaksikan sifat-sifat, zat-zat, dan perbuatan-perbuatan Allah. Saya sedikit
mengajukan sentilan sebagai pertanyaan, mohon dijawab. Apakah setiap orang bisa mencapai ma'rifat? Ma'rifat hanya bisa dicapai oleh hanya sedikit orang. Dalam hal ini, ma'rifat termasuk tingkatan para nabi, para rasul, para wali Allah, serta para orang-orang yang bijak. Saya tanya lagi, ma'rifat itu ada berapa? Ma'rifat Allah ada 2 macam saja, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Ma'rifatullah yang bersifat umum yaitu sesuatu yang wajib dimiliki muhalaf, yaitu dengan mengakui keberadaan Allah dari segala sesuatu yang tak sesuai dengan Allah, dan mengakui segala sifat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ma'rifat secara khusus yaitu ma'rifat merupakan kondisi menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengetahui hakikat wujud Allah kecuali Allah itu sendiri. Saya bisa menyimpulkan sedikit tentang ciri-ciri orang ma'rifat. Bisa kalian telak, bisa kalian komentari. Salah satunya adalah orang ma'rifat punya akhlak yang baik. Orang ma'rifat mampu merasakan pengiring yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap manusia, malaikat, dan lain sebagainya. Semuanya adalah kuasanya Allah. Ma'rifat adalah menjadikan orang yang merdeka baik lahir maupun batinnya. Ma'rifat ciri-cirinya mengalami perubahan yang dahsyat dalam hidupnya. Ma'rifat menjadikan hamba yang senantiasa untuk optimis, aktif, dan progresif. Dan cara mencapai titik ma'rifat itu bagaimana? Ya, salah satunya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai ma'rifat, kita perlu memohon kepada Allah. Sekali lagi, memohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan kita untuk mengenalnya dengan lebih dalam dan sebenar-benarnya, sebagaimana dalam pencarian Nabi Ibrahim yang menemukan ma'rifat tertinggi kepada Allah. Buah hamba yang bisa mencapai ma'rifat tertinggi yaitu pelaksanaan syariat dan bentuk tarekat hidup yang menjadikannya disebut sebagai kekasih Allah. Cara mencapai ma'rifat yang kedua menurut saya, dalam upaya untuk mengenal Allah lebih, kita perlu gemar mencari ilmu dan membutuhkan ilmu untuk diamalkan. Mulai untuk mencari tahu tentang pelajaran sesuatu apa yang dilarang dan dibenci Allah, dan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menganjurkan hambanya untuk menanyakan dan belajar sesuatu dari ahlinya. Oleh sebab itu, cari ilmu ma'rifat dengan cara membaca, mendengarkan, atau lainnya menjadi proses dalam mencapai ma'rifat. Cara mencapai ma'rifat yang ketiga adalah jangan sombong dan jangan berbohong. Bentuk dari kesombongan di sini yaitu
ketika meremehkan orang lain dan menolak akan kebenaran. Berhati-hatilah apabila kita sudah merasa paling benar. Lebih baik hingga akhirnya enggan untuk mendengarkan nasihat. Janganlah berbohong atas kebenaran. Banyak manusia yang sering berbohong, sudah melakukan suatu hanya untuk menutupi rasa malunya. Kedua sifat tersebut merupakan awal dari kesengsaraan batin, di mana orang di dalamnya akan gagal dalam menempuh jalan menuju ma'rifatullah. Yang keempat adalah amalkan setiap ilmu yang sudah Anda peroleh, yang sudah Anda dapatkan. Jika kita sudah mengetahui ilmu yang benar-benar benar, maka hal tersebut perlu segera untuk diamalkan. Jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan dalam keseharian kita, dan buatlah ketika kita membacanya, seseorang akan akrab dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan seputar makrifat ini hanya sebagai sepengetahuan yang kami bisa sampaikan. Bagaimana ciri seseorang yang telah mencapai tingkatan makrifat? Apa yang bisa sampaikan dengan ilmu makrifat ini adalah hanya kemampuan yang saya miliki. Simaklah dengan ilmu-ilmu yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuju ma'rifatullah, termasuk dengan cara-cara yaitu dzikir atau wirid. Biasa orang-orang nyebutnya dengan dzikir. Dzikir ada bermacam-macam. Dzikir ucap. Jadi kalian bisa melakukan dzikir ucap, yaitu la ilaha illallah sebanyak mungkin. Jangan kau hitung. Dzikir kolbu, yaitu dzikir hati, yaitu Allah, Allah, Allah. Jangan cepat-cepat, tapi kau simak benar-benar, masukkan di kolbu Anda. Ini adalah dzikir kolbu tanpa diucap, tapi yang menggetarkan hanyalah kolbu kita, hati kita. Juga kalian perlu melakukan yaitu dzikir napas. Napas keluar dan napas masuk. Allah, Allah, Allah. Lakukan dengan cara dzikir napas ini secara rutin, kontinu, tidak terbatas jumlahnya. Jangan kau hitung-hitung jumlahnya, karena dzikir-dzikir ini merupakan ilmu untuk menuju ma'rifatullah, supaya lebih mudah dan lebih gampang untuk bertemu Allah. Sesungguhnya kau jangan mencari Allah, tapi yang perlu kita lakukan adalah dalam semua hal, dalam semua kegiatan, baik kau tidur, baik kau bangun, yang dibutuhkan hanyalah ingat Allah. Itulah ilmu yang paling tertinggi, yaitu selalu ingat Allah.
dan kau mengakui bahwa sesungguhnya kita sebagai umat manusia tidak mampu apa-apa, tidak punya daya apa-apa, kecuali ada kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Itulah yang sesungguhnya ilmu ma'rifatullah. Kita mengakui bahwa kita adalah manusia makhluk Allah yang paling lemah, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Maka dari itu, sebagai ilmu ma'rifat yang tadi baru saja kami jelaskan, janganlah sombong, janganlah semata-mata semua karena dirimu. Semua adalah karena Allah, bukan karena dirimu. Mari kita bersama-sama belajar ilmu ma'rifatullah dengan sungguh-sungguh, karena Allah hanya mengingat kita bahwa kita lahir dalam kondisi suci, maka untuk menghadap Allah kita juga dalam kondisi suci. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara belajar ilmu ma'rifatullah, yaitu yang dinamakan, ada yang menyebutnya dengan Al-Quranul Qadim, yaitu tingkah laku yang berdasarkan Al-Quranul Karim, yang secara tidak langsung yaitu menggambarkan dari Al-Quranul Karim menuju ke perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan kita yang menggambarkan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah para wali Allah, para nabi, dan para penyebar agama Islam yang benar-benar sudah ma'rifatullah. Maka dari itu, mari kita belajar menuju untuk mengingat selalu keberadaan Allah. Kalau masalah bertemu atau tidak itu merupakan kuasanya Allah, bukan kuasa kita. Kalau kita sudah disayang Allah, pasti Allah akan menghendaki untuk bertemu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dulu. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe untuk tidak ketinggalan ilmu yang bisa Allah sampaikan di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.